Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Matematika Teknik Program Studi D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Oke, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang turunan. Seperti yang sudah kalian pelajari kemarin di video pembelajaran sebelumnya, bahwa di turunan itu ya merupakan bagian dari konsep limit. Nah, pakemnya jangan lupa bahwa limit f c plus h min fc per h untuk limit h mendekati 0 itu merupakan nilai dari f aksen turunan pertama. Dan kita sudah belajar beberapa teorema, mulai dari teorema 1 aturan fungsi konstanta, terus fungsi identitas, aturan pangkat, terus aturan kelipatan konstanta, aturan jumlah, aturan selisih, dan aturan hasil kali, serta yang terakhir apa? Aturan pembagian. Nah, biasanya kita itu bingung ya kalau untuk ngapalin ya nggak usah dihafalin sih. Kalau untuk pembagian atau perkalian, kalau saya sih zaman saya dulu waktu masih belajar ya, kalau ngapain pembagian biasanya perkaliannya menjadi kayak gini, umpamanya f aksen perkalian ya uv aksen plus u aksen v. Jadi ini kode-kode aja sih, u sama v. Untuk pembagian biasanya saya ingatnya gini aja, u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Itu untuk saya biar nggak mudah lupa gitu. Nah, sekarang kemarin udah dikerjakannya untuk tugas yang ini ya, jangan lupa ya. Nah, sekarang saya akan bahas tentang diferensial. Oke, bedakan antara turunan dan diferensial. Pada menuliskan diferensial itu kita akan menuliskan dengan simbol dxy atau dy per dx. Jadi kita itu artinya menuliskan lambang turunan. Tapi kalau menuliskan lambang diferensial itu dinyatakan dengan apa? Ya ini dy saja. dy-nya saja itu lambang diferensial. Contoh, dy jika y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Nah, jika kita mengetahui bagaimana menghitung turunan, maka kita tahu bagaimana menghitung diferensial, yaitu cukup menghitung turunan lalu mengalihkannya dengan dx. Nah, jadi y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Nah, jadi diferensialnya berarti kan dy sama dengan turunannya langsung 3x kuadrat min 3 dx, atau lebih mudahnya gini, diferensial dy per dx sama dengan d-nya berapa, y-nya itu x pangkat 3 min 3x plus 1 per dx. Diferensial turunan dari ini berarti kan 3x kuadrat min 3. Ini namanya nilai dy per dx. Maka mencari dy saja, ya dx nya tinggal naik sini, tik, tanda kurung 3x kuadrat min 3 dx. Hal ini karena dy merupakan f aksennya dx, atau dy per dx adalah f aksen x turunan pertama. Nah, sekarang kita belajar turunan berantai fungsi aljabar. Nah, ini ada turunan berantai nih. Nah, saya jelaskannya. Jika y sama dengan u dan u sama dengan gx, berarti kan berantai. Jika y sama dengan u, berarti turunannya y aksen apa? Y aksen turunan pertama terhadap u kan berarti kan dy per du, dan u itu sendiri adalah gx, berarti turunannya kan du per dx. Nah, ini kan sama aja, y aksen dy per dx. Sehingga jika berantai sampai ketiga, ini jika y sama dengan fu, berarti kan y aksen langsung aja dy per du, dan u adalah gx, langsung aja turunan dari u terhadap x, dan x sama dengan hw atau h terhadap fungsi y, langsung aja dx per dw. Jadi ya aksennya berantai, dikerjakan ini kali ini kali ini. Contoh 3x plus 1 pangkat 10. Nih,
Saya contohkan dulu ya. Sebentar. Oke, di sini ada soal tentang berantai yang berpangkat atau bertingkat. Nah, ini bertingkat-tingkat. Kita perhatikan pada soal ini. Perhatikan ini U-nya berapa? 3X plus 1. Ya. Perhatikan ya. Terus kalau kita ubah ke DY sama dengan U ya, ini anggap aja U DX ya. Berarti turunannya ya berapa? Ayo. DY per DU. Nah, turunannya terhadap U. Berarti kan berapa, Mas? Berarti kan U pangkat 10 ya. Ya, U pangkat 10. Berarti sama dengan berapa? Berapa yuk? 10 dikali U pangkat 9. Paham ya? Oke, sampai sini paham. Terus nilai daripada 3X ini DU per DX nya berapa? Berapa, Mas? DU per DX jadi 3 kan U nya 3X plus 1 diturunkan terhadap X, berarti DU per DX nya 3. Nah, berarti kan Y aksen sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Nah, berikutnya aja di sini aja. 3X plus 10 plus 1 10. Berarti Y aksen DY per DU dikali DU per DX. Tadi DY per DU nya berapa? Nah, ini lihat DY per DU. Oh, ini mana nih? DY per DU nya kan ini U pangkat 10 diturunkan terhadap U menjadi 10 U pangkat 9. DU per DX nya berapa? 3. Nah, bila dikalikan 30 U pangkat 9 sama dengan 30 3X plus 1 pangkat 9. Sampai sini paham ya? Paham dong. Tenang aja, pelan-pelan belajar matematika itu. Nah, bagaimana dengan turunan tingkat tinggal jabar? Artinya apa? Kalian bisa menurunkan sampai bahwa turunan itu tinggal konstanta aja atau 0. Nah, turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama. Jadi bukan level pertama aja. Bisa turunan kedua, ketiga, bahkan sampai turunan ke N. Nah, jika f aksen adalah turunan suatu fungsi dari f, maka f aksen juga merupakan suatu fungsi lagi dari f itu sendiri. Jadi f aksen adalah turunan pertama dari f. Jika turunan f aksen ada, kan diturunkan lagi. Turunan ini dinamakan turunan kedua dan ditulis dengan f double aksen. Ternyata ini masih suatu fungsi, diturunkan lagi sampai ketiga, sehingga f didefinisikan sebagai turunan pertama dari f double aksen. Nah, jika ada ditulis sebagai f triple aksen dan seterusnya sampai f pangkat n. Jadi kalau kalian bahasanya gini, kalian nanti suatu saat akan menikah. Ini sekarang posisi kalian, you menikah sama doi. Kalian masih hidup, dikaruniai seorang anak, namanya f aksen. Kamu melihat anak kamu tumbuh besar sehingga dia dewasa dan akan menikah. Setelah menikah dia akan punya anak. Ini disebut f double aksen. Berarti ini anak kamu, anak ini cucu. Ternyata kamu diberikan umur panjang, sedangkan si cucu pertama tumbuh besar sehingga dia dewasa, menikah, menghasilkan anak. Disebut f triple aksen. Berarti ini levelnya udah cucu level 2. Saya nggak tahu istilahnya. Jadi kalian masih bisa melihat anak, masih bisa melihat cucu pertama sampai bisa melihat cucu. Jadi ini kan manggil kalian ini buyut ya, Mbak Buyut. Nah,
dan seterusnya sampai Fn jika kalian umurnya panjang. Itu ya, paham ya maksud saya lah. Nah, turunan tingkat tinggi ini dapat difungsikan, ada penulisannya ya. Untuk derivatif pertama, penulisan f aksennya f aksen x, untuk dengan y aksennya y aksen x. Untuk penulisan diferensial ya berarti dxy, atau dengan penulisan Leibniz ini berarti dy dx. Bagaimana dengan keturunan kedua? Turunan kedua ada f double aksen atau y double aksen. Kalau penulisan dy berarti d kuadrat xy, artinya turunan kedua dari x terhadap y. Nah, kalau penulisan Leibniz berarti ya d kuadrat y per dx, begitu seterusnya d3 kali y per dx pangkat 3 ya, seterusnya sampai dn y per dxn. Nah, kita hitung latihan ini nih, turunan ketiga dari ini. Oke, latihannya sebentar. Oke, perhatikan soal fx sama dengan x pangkat 3 dx kuadrat min 8 plus 2. Oke, fx fungsinya ada apa? X pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 8x sorry ini min 8x plus 2. Oke, gampang sekali turunan pertama. Berarti kan 3x 3 kurangi 1 berarti 3x kuadrat plus 2 turun berarti 2 dikali 3 x pangkat 2 kurangi 1 1 min 1 dikali 8 x pangkat 1 kurangi 1 0. Ini kan udah 0. Nah, jadinya berapa turunan pertama? Dx kuadrat plus 6x min 8. Masih ada lagi? Masih. Koefisien x nya berarti 2 dikali 3 x pangkat 2 kurangi 1 1 plus 1 dikali 6 x pangkat 0 min 0. Jadi berapa? Aksennya menjadi 6x plus 6. Nah, turunin lagi triple aksen, tinggal 6. Paham ya? 6 dari mana? Berarti 1 dikali 6 x pangkat 0 berarti 6. Paham ya? Nah, nanti dikerjakan untuk ini ya. Carilah turunan pertama fungsi-fungsi di bawah ini. Nah, jadi kalau ini pembagian, ingat rumusnya apa? Gx kali f aksen, nah gini, min f aksen f kali g aksen x per g kuadrat x. F aksen x nya gampang pokoknya. Jadi kalau ini u, kalau ini fx, ini gx, nah, dijebarin satu-satu. Ini f turunannya apa, terus turunannya apa, nah, dibagi g kuadrat, nanti dilihat lagi persamaannya. Ini dikerjakannya apa tugasnya? Nah, ini perkalian sama satu-satu. Ini fx, ini gx. Nah, sekarang kalau ini pangkat berpangkat, berarti kan tinggal di x plus 4 5, ini pangkat besarnya setengah. Nah, nanti gimana ya, dikerjakannya untuk tugas ya. Ini juga untuk tugas, jangan lupa dikerjakan. Nah, ini turunan berantai. Kali ini carilah turunan pertama. Ini tugas carilah turunan berantai, jadi sampai habis berantai. Kalau ini carilah turunan kedua. Nah, gampang ya. Nah, sekarang turunan fungsi implisit. Nah, fungsi implisit adalah fungsi yang berbentuk f x, y sama dengan 0 atau x, y sama dengan c. Maka mencari d per dx dari fungsi implisit adalah sebagai berikut. Untuk memudahkan pemahaman, maka akan langsung diberikan beberapa contoh. Ini contohnya dalam kasus lingkarannya. Berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, kita turunkan ini. Berarti ini turunan terhadap x nya. Berarti apa? Berarti kan dy per dx nya berapa? 2x kan ya. Di plus, nah ini y kuadrat diturunkan terhadap x berarti 2y dy per dx sama dengan 0. Nah, dikumpulkan. Nah, ini tahu kan 2y kan turunannya kan 2y dy per dx. Dikumpulkan nih. Dy per dx nya dikumpulkan.
Jadi kan ada 2x plus 2y dy per dx sama dengan 0. Berarti kan 2y dy per dx sama dengan ininya pindah. Tik 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 jadi min 2. Jadi min 2x sorry. Dy per dx sama dengan min 2x per min 2x per 2y. Sehingga dy per dx sama dengan min x per y. Nah, gitu caranya. Nah, ini dari mana Pak? Yuk, gampang banget. Ini kan turunan terhadap y ya 2x. Y kuadrat turunan terhadap x ya 2y dy per dx. Nah, kayak gitu loh. Paham ya? Paham lah. Gampang banget ini pelan-pelan ngerjainnya. Nah, bagaimana jika x kuadrat plus y kuadrat min 2x min y plus 5 sama dengan 0. Nah, ingat kita tentukan nilai ininya dulu dy per dx dan d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, di sini ada titik x-nya 3, y-nya 2. Nah, ini kan jika ya, jika di titik x sama dengan 3, y sama 2. Ayo kita kerjakan. Pertama, x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 6y. Nah, kita ubah turunannya x 2x. Turunannya y terhadap x berarti kan 2y per dy per dx. Pak, ini dari mana sih Pak? Ya Allah. Gini loh dong. Y kuadrat ya. Kan diubah ke fungsi turunan x. Berarti kan y kuadrat dy per dx. Turunannya y kuadrat kan 2y. Nah, jadi sama aja nilainya 2y dy per dx. Nah, min 2 ini kan diturunkan. Min 2x berarti min 2. Min 6y berarti kan diturunkan terhadap x dy per dx. Nah, dikumpulkanlah yang dy per dx. Yang nempel dengan dy per dx ada siapa aja? Ada 2y sama 6. Nah, dikumpulkan 2y min 6 dy per dx sama dengan min 2 nya pindah. Kalau ini min 2 pindah jadi positif, ini positif jadi negatif. Dikeluarkan 2 y min 3 dy per dx sama dengan 2 1 min x, ini coret. Sehingga dy per dx nilainya berapa? 1 min x per y min 3, ininya pindah ya. Kan jadi pembagian. Nah, dimasukkanlah x-nya 3, y-nya 2, dihasilkan. Berarti kan 1 min 3 min 2, y min 2, y-nya kan diganti 2, 2 min 3 min 1. Min 2 dibagi min 1, dy per dx sama dengan 2. Nah, kalau kuadratnya berarti kan dari sini diturunkan lagi. Nah, berarti kan ini menjadi fungsi pembagian. Nah, anggap aja ini fx, ini gx. Nah, rumusnya apa kalau pembagian? Apa? Gx kali f aksen x dimin apa? Fx kali g aksen x per g kuadrat. Nah, gx kuadrat. Nah, masukin aja ini. Tik. Nanti dikerjakannya pelan-pelannya satu-satu ya. Nanti hasilnya 5. Hasilnya 5 dari mana ya? Ketika y-nya dimasukkan angka 3, x-nya dimasukkan angka 2. Oke. Sampai sini ya untuk turunan ketiga. Nanti yang tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan. Cukup sekian. Berarti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.